warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Maulana. Saya dari kelas CMLIB dengan NIM 22505001011191. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu permasalahan pada interval sapi yang rendah sehingga menyebabkan peternak rugi. Induk-induk sapi beranaknya setiap 2 tahun sekali. Nah, bagaimana cara agar hal tersebut dapat terjadi? Biasanya interval sapi setiap 12 bulan hingga 14 bulan, tetapi pada kasus ini beranaknya setiap 2 tahun sekali. Sebelum masuk ke solusi yang dapat kita gunakan, kita harus tahu apa saja faktor-faktor yang dapat menjadikan interval sapi tersebut sangat rendah. Biasanya dikarenakan pemberian pakan dan manajemen yang tidak memadai untuk sapi perah, lingkungan pembiakan yang tidak tepat, perawatan pasca kelahiran yang buruk, dan lain-lain. Sapi perah tahan terhadap dingin, tapi tidak tahan terhadap suhu yang panas. Ketika di bawah lingkungan bersuhu tinggi di musim panas, sapi perah rentan terhadap stres panas. Nah, ketika stres panas terjadi, fungsi reproduksi rusak, fungsi metabolisme dan fungsi endokrin tubuh tidak teratur, yang membuat ovulasi dan estrus tidak normal. Ketika ovulasi dan estrus tidak normal, menyebabkan penurunan tingkat perkawinan dan pembuahan. Stres panas pada sapi tidak kondusif untuk implantasi dan perkembangan telur yang dibuahi, yang meningkatkan kemungkinan absorpsi dan memperpanjang interval melahirkan. Kekurangan nutrisi akan menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi perah dan pemberian pakan serta pengelolaan sapi perah yang tidak memadai. Akan mengakibatkan fisik yang kurang baik, daya tahan yang berkurang, dan mudah terserang penyakit, serta mempengaruhi estrus normal sapi perah, sehingga sapi perah dapat tidak berkembang pada waktu normal dan mempengaruhi interval melahirkan yang bisa sangat lama. Solusi yang dapat kita berikan atau peternak gunakan yaitu pemberian nutrisi yang sesuai. Tingkat nutrisi merupakan faktor penting yang mempengaruhi interval melahirkan sapi perah. Pemberian nutrisi yang tepat pada sapi perah dilakukan untuk menjamin asupan nutrisi yang cukup dan wajar. Ketika kekurangan protein sapi akan menyebabkan radang rahim, kekurangan vitamin akan menyebabkan sapi birahi dengan jangka yang panjang, dan kekurangan serat kasar akan menyebabkan infertilitas plasenta. Setelah itu kita lakukan manajemen peternakan sapi perah dengan baik. Kualitas semen bejantan mempunyai pengaruh penting terhadap interval beranak sapi perah, sehingga perkembangbiakan sapi perah harus dilakukan dengan baik, dengan memperkuat pemberian pakan dan pengolahan sapi perah untuk meningkatkan kualitas semen. Kita harus menguasai keteraturan estrus dan gejala estrus sapi untuk mencapai perkawinan tepat waktu. Jadi, untuk peternak yang memiliki sapi perah harus mengetahui waktu yang tepat ketika sapi mengalami estrus. Setelah itu menghubungi pihak inseminator. Dengan memperkuat teknologi inseminasi buatan tersebut dan pengoperasian metode inseminasi yang benar, sebelum perkawinan, peternak harus memeriksa kualitas semen dan mengangkut semen ke posisi yang tepat untuk meningkatkan tingkat kesuburan dari perkawinan. Jadi, dengan pengoperasian metode inseminasi tersebut dengan benar, kita dapat meningkatkan tingkat keberhasilan inseminasi buatan tersebut sehingga interval sapi perah dapat menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.